Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat salikin yang live dan online, bisa dilihat di dalam kitab Arba'un Nawawi. Kitab ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita selalu menyampaikan wassalatu nurun wassadaqatu burhanun. Dan hadis ini sudah kita kaligrafikan dalam bentuk lukisan dan sudah nempel di pondok. Insya Allah tidak ada yang kebetulan, tapi maha betul. Dan semoga hadis ini malam hari ini nempel di dinding hati kita sampai tembus kepada orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah almarhum. Semoga hadis ini seakan-akan Rasulullah sendiri yang bersabda. Rendahkan hati, bersihkan hati. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Haris bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Malik Haris bin Asim al-Ash'ari, semoga Allah ridha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Suci adalah bagian daripada iman. Rendahkan hati kita. Kita juga belajar tentang wudu, cahaya di atas cahaya. Nyambung. At-tuhuru syatrul iman. Suci itu sebagian daripada beriman. Orang beriman dan tidak beriman itu ditandai sejauh mana dia bersuci, terutama ketika wudu. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Zikir alhamdulillah. Alhamdulillah itu mampu memenuhi timbangan, baik timbangan amal ibadah kita, terutama orang tua kita yang almarhum. Silakan dibacakan alhamdulillah agar timbangan amal baiknya nanti bertambah berat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita sekian tahun menyepelekan alhamdulillah, ternyata alhamdulillah itu mampu memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'an au tamla'u ma baina sama'i wal ardh. Perhatikan sahabat, zikir subhanallah dan alhamdulillah itu mampu memenuhi langit dan bumi. Subhanallah. Makanya di sini sudah saya tulis zikir setelah sholat dan sudah umum. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Mungkin kita remehkan karena terbiasa. Sekarang insya Allah sudah tidak meremehkan lagi, karena ternyata subhanallah, alhamdulillah itu mampu memenuhi langit dan bumi. Lanjut yang biasanya kita sampaikan, wassalatu nurun,
sholat adalah cahaya. Was-shadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti. Bisa diartikan bukti cinta, bukti iman. Was-sabru diyaun, sabar adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatul laka au alaika, Quran itu mampu memberikan syafaat dan mampu melaknat. Kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Sebagian manusia ada yang berusaha menjual dirinya dalam kebinasaan, dan ada yang berusaha memerdekakan diri dari kebinasaan. Ya Allah, hadis ini sepertinya biasa. Hadis ini akan menjadi luar biasa kalau kita sudah praktek di dalamnya. Kita praktek bertahun-tahun bagaimana sholat yang khusyuk, ternyata sholat adalah cahaya. Betul? Setelah sholat yang khusyuk tidak bisa dipisahkan dengan sedekah, kita praktek sedekah, ternyata sedekah adalah bukti. Bisa juga diartikan sejauh mana sedekah kita berarti sejauh mana sholat kita. Iya. Kita ini sholatnya jauh apa dekat? Ya, lihat dari mana? Lihat start apa sananya? Apakah sholat kita itu sejauh-jauhnya? Maksudnya itu khusyuknya itu jauh dalam. Semakin dalam khusyuk kita, semakin dalam sedekah kita. Karena itu burhan. Burhan adalah bukti. Jadi ibaratnya khusyuk itu harus diikat dengan sedekah. Diikat. Kalau tidak diikat, nanti tidak bisa masuk dalam kekhusyuan. Diikat. Kenapa? Was-shadaqatu burhan. Sedekah adalah bukti. Was-sabru diyaun, sabar adalah sinar. Wasta'inu bisabri, baru was-shalah. Tidak akan bisa pernah khusyuk kalau tidak diawali dengan sabar. Sabar adalah sinar. Sinar itu untuk berjalan. Sinar itu untuk berjalan. Sholat isya kita tadi, kalau gerakannya sabar, mulaku Rabbi, sebagai sinar untuk berjalan menuju Allah. Sabar di dalam membaca doa-doa sholat. Kita tadi kan praktek Rabbi ufirli, dia mencari warhamni wajburni, penuh kesabaran. Ya. 8 doa di sini sudah ada 8 doa penuh kesabaran. Kalau penuh kesabaran, innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Perhatikan, ketika doa sholat itu ada kesabaran, maka di balik kata-kata berdoa itu muncul madunya, muncul enaknya, nikmat, lezat. Kalau Rabbi firlinya itu muncul enaknya, tenangnya, kira-kira jenengan kepingin tergesa-gesa melanjutkan berikutnya? Enggak. Pasti sibuk menikmati dulu. Rabbi firli. Kalau sudah muncul enaknya di balik kata-kata doa, gak akan kepingin segera melanjutkan kata berikutnya. Baru nanti kalau sekiranya habis, warhamni. Kenapa? Di situ ujian innallaha ma'as-sabirin.
Kalau semakin sabar berarti madunya itu semakin dalam. Warhamni, warhamni, warhamni. Berkaitan ya, sholat, sedekah, sabar itu berkaitan. Lanjut berikutnya, wal Qur'anu hujjatun laka. Siapa yang membaca Al-Qur'annya di dalam sholat itu sabar, maka di balik bacaan Al-Qur'annya itu juga ada madunya. Kalau sudah muncul enaknya, di antara enaknya bacaan Al-Qur'an, merinding, bergetar, bercucuran air mata, itu muncul itu. Tadi kita bacakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan Al-Qur'an imannya bertambah, ketika dibacakan Al-Qur'an madunya, Bu Anis sedikit, madunya, lezatnya bertambah, zadatuhum imana. Tolong jawab dari hati yang paling dalam. Kira-kira manisnya madu dengan manisnya Quran aslinya lebih manis mas? Aslinya harus lebih manis. Al-Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kita tahu bahwa madu itu obat. Lebih dasar mukjizat mana? Obat madu atau obat Quran? Tapi kenapa kita baca Al-Quran kok sering tidak keluar madunya, tapi towe? Jangan pernah dihitung tawar madu nggak? Itu ada tawar madu, ada istri madu. Wah sukses. Ya Allah, ya Allah. Pernah jenengan dibacakan imam yang panjang rasanya nggak enak, itu kena ketum itu. Dari lebih gak enak, wow, sisa. Ya Allah, itu namanya Quran melaknati. Yang disebut Quran mensyafaati, dibaca semakin enak, mengobati yang sakit menjadi sembuh. Itu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Pengen tahu jawabannya? Kenapa Qur'annya kok masih melaknati? Jawabannya, sing maca gak sabar, sing ngrungokno gak sabar sisan. Wis tumbuh ketemu toto, tumbuh ketemu toto. Sekarang kita balik. Begini, kita balik. Imamnya baca dengan sabar, makmumnya mendengarkan dengan sabar. Sabar dengan sabar. Sabar tadi apa? Sabar itu adalah dia. Betul ya? Sabar itu adalah sinar yang menuntun kepada innallaha ma'as-sabirin. Jangan sombong lo ya. Yang menuntun itu Allah menuju Allah. Semoga paham. Yang menuntun Allah menuju Allah. Paham maksudnya? Yang menuntun itu Allah. Ihdina, petunjuknya Allah menuju Allah. Ya Allah. Ada jawaban. Kenapa Al-Qur'annya kok melaknat? Kenapa bacaan inna a'tainakal kautsar kok rasanya Al-Baqarah? Singguhi berarti pengalaman. Karena tidak atasnya tadi at-tuhuru syatrul iman. Karena hatinya nggak bersih. Karena mendengarkannya tidak dengan iman. Tidak dengan iman. Tidak dengan sabar. Allah itu suka-suka ngetes ya. Kekasih janjian dengan kekasih. Coba saya tak tes, aku gak teko ya Allah. Ternyata kekasihnya ngintip dari jarak jauh. Kok sabar ya? Gak telepon-teleponan sama perempuan lain. Gak enak. Gak tola-tole, kok sabar ya? Ibu-ibu jelas setuju. Betul nggak? Betul ya? Yang namanya cinta itu ada tes-tesannya nggak? Iya.
Jadi Allah itu suka-suka ngetes hambanya itu khusus tidak diturunkan dulu. Kadang diturunkan di rakaat terakhir, betul. Tapi include semua. Allah itu suka ngetes dalam rangka untuk liyazdadu iman. Kalau selalu diturunkan di awal, itu seakan-akan aku yang mampu, betul. Aku yang bisa. Allah itu suka-suka menurunkan rasa madu Qur'annya, rasa madu bacaan doa sholat. Ingat, bacaan doa sholat itu hanya dua, kalamullah sama sabda Rasul, plus tambahan doa-doa hamba. Betul ya? Ingat bahwa kalamullah itu suci, sabda Rasulullah itu juga suci. Tidak akan bisa menyentuh la yamassuhu illal mutahharun kalau tidak dengan suci. Perhatikan, kalau tidak dengan suci. Hadis tadi diawali at-tuhuru. Diawali dari suci. Makanya Bu Kiki sama Bu Tuti, hadis ini akan dianggap biasa bagi orang yang hatinya kotor. Tapi bagi hati yang bersih pasti mengiyakan. Dan setelah ini pasti kepingin meningkatkan wudunya. Kita mempelajari wudu. Iya, kenapa? Syatrul iman, an-nazafatu minal iman. Lebih dalam lagi, kita bisa masuk ke dalaman sholat sejauh mana wudu kita. Kita bisa masuk ke dalaman Al-Quran sejauh mana wudu kita. Perhatikan, kita masuk ke dalaman sabar itu juga sejauh mana wudu kita. Kalau kotor, tunggu saja, dilaknat sama Al-Quran, dilaknat sama sholat. Silakan sholat gak pakai wudu. Coba 3 menit itu rasanya 3 jam. Wong sing pakai wudu yang gak sempurna saja disiksa kok sama sholatnya. Yang disebut disiksa sholatnya itu masih membebani. Banyak apa banyak? Ono wongi kira-kira. Kenapa orang itu ketika membuka Al-Quran terbebani, tapi ketika membaca majalah dan koran disalah? Kenapa orang ketika nonton TV bisa lama rasanya sebentar, tapi ketika membuka Al-Quran, atau ketika nonton ustaz seperti ini kok meremelek. Apa wajah saya tak ganti TV? Linuriyahu min ayatina. Kalau TV itu ada siarannya, ada yang dilihat. Masa kita kalah dengan orang yang nonton bola? Nonton bola itu adalah yang ditonton bolanya. Kemana bola itu lari begini. Betul nggak? Asik ya? Berarti wajahnya Ustaz kalah dengan bola. TV itu kalau tidak ada siaran, sing nonton itu turun, jadi sing nonton itu TV nih. Kenapa sholat kita itu kok tidak bisa lama? Ya, karena tidak ada yang ditonton. Linuriyahu min ayatin. Semoga paham. Yang saya maksud tidak ada yang ditonton. Di balik doa sholat, di balik bacaan Al-Quran itu nggak ada rasa yang dirasakan. Betul apa betul kira-kira? Betul. Jenengan itu kalau memakan sesuatu yang manis dan lezat, itu dalamnya kan seakan-akan menonton. Betul. Menonton. Semoga paham. Hati itu seakan-akan ada matanya. Hati itu seakan-akan ada matanya. Coba jenengan jawab. Peka mana rasa dengan mata kepala? Rasa cinta dari Jakarta itu tidak bisa putus. Tapi kalau mata bisa putus. Paham nggak ini?
Ojo mermelek ta, saya itu curiga. Saya sih gak ngatur, tapi ketip Ustaz. Tapi ketip kayak suwe. Kenapa kok begini Bungki? Karena tidak atuhur. Masih ingat itu suci dengan suci satu channel. Allah itu maha suci, tidak bisa disentuh sesuatu yang kotor. Siapa itu? Bayi. Bayi itu bersih kan? Silakan sentuh kepada yang kotor. Atau perempuan yang angker. Betul? Ketika ibunya gelisah, nyetur ke istrinya teman. Nyetur ke bayinya, iya nyetur itu. Betul gak kira-kira? Iya itu. Makanya bayi ini jangan dikotori jiwa ibu yang kotor. Tidak akan ketemu. Tandanya tidak akan ketemu apa Pak Yogo? Rewel. Makanya sholat kita kan sering rewel. Sing rewel itu apa Allah? Yang rewel itu kita apa Allah? Ini kalau berontak itu. Tapi kalau bersih ketemu bersih itu tidak berontak. Plak. Inna fatahna. Langsung dibuka sama Allah. Dibuka sir dari doa demi doa. Dibuka. Ada mandinya, ada rasanya. Dan jujur, apakah setiap membaca seperti itu? Tidak. Evaluasi, sering bukanya apa nutupnya? Sering nutupnya. Dan lebih dalam lagi, yang membuka itu siapa, yang menutup itu siapa? Yang menutup itu adalah hamba. Padahal Allah itu selalu membuka diri. Allah itu selalu membuka diri karena Allah itu punya nama Al-Fattah. Selalu membuka diri. Taubatnya 24 jam dibuka. Tapi hambanya tidak ada yang datang. Tidak ada yang datang. Ibu-ibu yang dari Palembang di awal sholat tadi kan itu belajar untuk membuka diri. Ini nih membuka diri. Sahabat yang ada Umi Rusmi dulu nih. Saya nggak bisa sholat ya. Tolong bimbing sholat. Itu buka-bukaan. Betul kan? Saya ini banyak salahnya ya Allah, ampuni. Betul nggak kira-kira? Kalau kita membuka diri seluas-luasnya, maka Allah akan lebih membuka. Masih ingat Mas Wandi? Ketika hambanya bergerak sejengkal, Allah itu sudah sehasta. Kita itu bukanya 1 meter, Allah sudah 1 kilo. Betul? Nah kita ini sering sholat tapi tidak membuka diri, menutup diri. Jangan pernah duduk dengan orang yang menutup diri, itu jajarnya nih ngomong apa? Masa mulai takbir sampai salam Pak Ghafur gini terus sampai Gusti Allah. Jaga-jaga itu gak fair. Betul gak? Gak fair. Bu Anis, ini nyata gak kira-kira? Banyak kan orang sholatnya itu walaupun wajib koyo tapi ini itu rusak. Ya ternyata dengan kesucian yang sempurna itu membuka dirinya itu subhanallah. Nanti kita akan paham bahwa selama ini sholat itu menutup diri. Allah itu sudah membuka dirinya. Membuka dirinya. Allah Maha Pengampun, kan gitu kan? Allah Maha Menerima Taubat. Allah itu membuka dirinya seluas-luasnya 24 jam. Survei dan fakta membuktikan ketika dipanggil sholat tidak datang itu sudah menutup diri. Datang pun hanya Gusti, aku teko 3 menit, kon main apa Gusti?
Wis ngancam sama. Langsung Gusti Allah jawab, jadi Tuhan sofor ya aku kok diancam-ancam. Ya apa misalnya gantian Tuhan naik. Betul kan? Wassalatu nurun. Lebih dalam, sholat itu cahaya, dan cahaya itu tidak bisa masuk kepada hati yang menutup diri. Kenapa kok menutup diri? Wong wudunya aja yang itu sebagai sarana untuk membuka diri, membersihkan diri. Ibaratnya hati itu cermin, kalau dibersihkan ketika wudu berarti nur ala nur. Gitu maksudnya. Nur ala nur. Ketika sudah ada nur ala nur, dikunci dengan sedekah. Dikunci dengan sedekah. Kalau dikunci dengan sedekah, subhanallah. Nih ya Allah. Imam Abu Hanifah berkata, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan kita masuk lebih dalam lagi. Imam Abu Hanifah berkata, beliau sudah wafat secara fisik, tapi secara rohani ilmunya itu hidup. Ada di dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Begini. Qala Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berkata, innama adraktul ilma bilhamdulillahi ta'ala wa syukri. Saya mendapatkan ilmu itu selalu saya syukuri dengan alhamdulillah, dan saya betul-betul bersyukur. Fakullama fahimtu wa kullama fahimtu wa wafiqtu ala fikhi wa hikmatin qultu alhamdulillahi ta'ala fazdada ilmi. Setiap saya dipahamkan ilmu fikih dan ilmu hikmah, selalu saya syukuri, maka otomatis ilmu saya itu bertambah. Tadi habis sholat langsung sedekah kan, supaya bertambah. Ini sudah kita amalkan sekian tahun. Kalau dapat ilmu, syukuri dengan sedekah, minimal alhamdulillah, nanti akan bertambah. Kenapa demikian? Sahabat salikin, tolong buka surat Al-Baqarah ayat 261. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Maaf ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti benih yang tumbuh bercabang 100 menjadi 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan sesuai dengan yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas dan maha tahu. Ini biasanya hanya dijelaskan dalam konteks umum. Sekarang kita spesifikasikan dalam syukur ilmu. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, disyukuri, disedekah, maka ilmu kita nanti akan bercabang-cabang, bertambah. Semakin bersyukur, cabangnya itu menurut kemauan Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan ini Bu Anis, kenapa kok diakhiri dengan Allah wasi'un, luas? Tadi di awal saya bilang apa? Ketika kita membuka seluas-luasnya, Allah itu lebih luas. Betul? Dan maha alimnya Allah, maha ilmunya Allah itu nanti akan dicipratkan kepada kita. Subhanaka la ilma lana. Di awal sholat tadi, ya Allah saya nggak bisa sholat, sholatkan, bimbing ya Allah. Saya ini masih bodoh ya Allah, bimbing ya Allah. Itu keterbukaan.
Tapi kalau tidak terbuka, aku pinter kok, ilmu fikihku sudah ada, kok melin. Coba ya. Di hadapan Allah yang maha alim melete. Di hadapan Allah yang maha luas kita tertutup. Jadi kita hamba itu sering menutup diri. Saya mau ngasih bukti berikutnya bahwa kita itu sering menutup diri. Apa yang dibaca dengan hatinya sering gak salah. Jenengan pernah punya teman antara bacaan dengan kenyataan, antara yang dikatakan dengan kenyataan beda enggak? Iya. Itu jenengan tahu enggak? Hebat sekali, dukun jenengan. Tahu itu. Dan orang yang apa adanya, polos. Ada yang menyebut beso. Sampai itu kok polos teman. Orang polos itu malah dibenci Pak. Sampai itu polos sih, boyo dipoles titik gitu. Enggak, saya itu enggak bisa. Wes opo anane. Orang seperti ini kan tanpa beban. Orang yang tidak polos itu biasanya kalau kedatangan mertua. Betul nggak? Kedatangan siapa? Ya kalau 3 hari Pak Bobo. Kalau seminggu. Tapi beda orang itu kalau apa adanya. Baik, silakan jawab. Orang menghadap kepada Allah itu sering dibuat-buat apa-apa adanya. Oke, baik. Barusan kita sudah melewati bulan Ramadan. Yang apa adanya bulan Ramadan dengan dibuat-buat Ramadan, itu kira-kira yang bertahan 10 kedua ketiga siapa? Ternyata yang bertahan 10 kedua dan ketiga Ramadan dan tidak Ramadan gak ada bedanya. Saya yang biasanya kayak gini, ke masjid ya ke masjid. Paham sih? Paham? Yang tidak pernah ke masjid Ramadan awal ke masjid, hari ketiga sudah gak kuat. Pak Gopur pernah ke tanah suci. Antara di tanah air dengan di tanah suci itu seharusnya sama. Kalau di tanah air biasa tahajud, di sana ya tahajud biasa. Di tanah air ke masjid, di sana ke masjid yang biasa. Itu apa adanya. Jangan dipoles-poles. Kalau apa adanya itu biasanya apa? Kuat. Kenapa kok kuat? Tanpa beban. Sudah paham maksudnya? Ini untuk membuktikan bahwa kita itu sering tidak terbuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah itu mau membuka kalau kita itu tidak terbuka? Pernah ke dokter? Ya. Jenengan terbuka bebas? Ya, konsultasi bebas? Iya. Tapi kepada maha dokter, kenapa tidak terbuka? Terbuka itu antara yang dibaca dengan gerakan sholat itu sama. Ini membaca, ini memaknai. Setuju ya? Terus ini kan latihan jujur. Idza hadasa kadzaba. Yang disebut bohong adalah antara lisan dengan hati tidak sama. Makanya jamaah kita yang sudah khusyuk itu selalu konsultasi kepada saya seperti ini. Ustaz, saya sekarang nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong, berarti dulunya bohong. Kenapa dia berkata seperti ini? Karena training sholat khusyuk itu training kejujuran mulai takbir sampai salam. Bayangkan kalau sehari semalam 5 waktu berarti 17 rakaat. Besok seperti itu, besok seperti itu. Kalau tidak ada perubahan, kan fatal. Di antara perubahan yang sangat drastis adalah saya sekarang kok sudah tidak bisa bohong. Berarti ada perubahan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang dulunya antara lisan dengan kenyataan itu sering tidak sama. Karena di sholat itu diterapi antara bacaan dengan hati sama, antara
bacaan dengan hati yang sama, lama-lama nanti menjadi kebiasaan seperti itu. Lihat saya, antara basiroh dengan perbuatan tidak berani untuk bertolak belakang. Ini seakan-akan nggak mau, betul nggak? Jadi orang yang sholat khusyuk itu orang yang digerakkan oleh basiroh. Betul Pak Gofur? Yang sebelum khusyuk digerakkan oleh otak-atik. Di otak-atik. Dengan khusyuk itu digerakkan dengan hati. Kayaknya hati itu nggak boleh. Sekarang lebih percaya dengan hati apa otak? Hah? Jangan pasti jawab. Lihat sikap Ustaz. Allahu Akbar. Kenapa? Wassalatu nurun. Jadi ketika yang bersangkutan itu sholatnya itu semakin khusyuk, maka sholatnya itu semakin menjadi cahaya hidupnya. Lihat, karena sholatnya sudah menjadi cahaya hidupnya, akhirnya dia punya furqan bainal haqqi wal batil. Sudah punya saklar itu. Ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, tidak boleh. Kalau dulu kan saklarnya tidak, semuanya campur. Betul nggak? Jangan beda nggak? Tahu bedanya nggak antara Quran dan Quran? Ya Allah ya Karim, antara sholat dan di luar sholat. Kenapa kok tidak tahu bedanya? Iya, karena kotor. Sesuatu yang kotor itu tidak tahu bedanya. Tapi kalau sesuatu yang bersih, tembok itu yang bersih, ada titik hitam satu aja, iya. Semoga dengan sholat itu ada nur. Lihat, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Coba ketika kita sholat berusaha khusyuk, betul ya, betul begitu. Berarti kita mengumpulkan ja'al haqqu, maksud ja'an nur. Ja'an nur apa? Nur datang. Besok tambah khusyuk lagi, nurnya ala nur. Besoknya nur ala nur. Kalau cahayanya itu semakin wa'adzim di nuro, berarti yang batil semakin jelas, yang hak juga semakin jelas. Silakan jenengan naik mobil, gak ada lampunya. Lah jenengan gak bisa bedakan mana pengemis mana polisi. Tobrok semua. Mana trotoar sama mana jalan itu tidak tahu, betul gak? Mana marka, mana tidak marka. Tapi kalau cahaya lampunya itu terang, semakin jelas. Saya susah. Sini ada nur, situ gelap gulita, nggak apa-apa. Betul nggak kira-kira? Sekali lagi sebagai evaluasi, ya Allah, sholat saya ini sudah nur apa zalimin? Gelap. Wong dalilnya saja sholat itu cahaya. Betul ya? Sholatnya tidak bisa bercahaya kalau tidak diawali dari, masih ingat hadis di dalam buku Cahaya Wudhu? Miftahul jannah as-sholat wa miftahus sholat at-tuhur. Tidak akan membuka cahaya kalau tidak diawali bersuci wudhu yang sempurna. Ya Allah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, semoga cahaya setelah Ramadan ini tidak semakin padam, ya Allah. Baik, mari kita berdoa. Yang online, siapkan hatinya, ya Allah. Ya Allah. Allahumma ja'al qulubana nura, Allahumma ja'al fi qalbina nura, waj'al fi lisanina nura, waj'al fi sam'ina nura,
waj'al fi basarina nura, waj'al min tahtina nura, waj'al min fawqina nura, wa an yaminina nura, wa an yasarina nura, waj'al amamana nura, waj'al khalfana nura, waj'al fi nafsina nura, wa a'lim lana nura. Sempurnakan kami dengan cahaya nur ala nur, nur ala nur, wassalatu nurun, wassadaqatu burhanun, wassabru diya'un, wal qur'anu hujjatun laka au alaika. Ya Allah, Allahumma arzuqna lailatal qadri abadan abada. Allahumma ja'al qulubana arsyal Qur'an wa ruhal Qur'an wa nural Qur'an wa hubbal Qur'an wa hifdzal Qur'an. Fafahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Dawuda al-jibala yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Rasakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurratu a'yun di situ itu cahaya di atas saya. Jadikanlah istri, suami, anak cucu kami qurrata a'yun, seperti bayi qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Ya Allah. Baik, cukup. Kita lanjutkan halaman 30 kitab Arba'un Nawawi. Macam-macam sedekah, macam-macam sedekah. Mbak Wida, terima kasih. Subhanallah, Pak Puji. Hadis nomor 25. An Abi Dzar radhiyallahu an aidan. Hadis diriwayatkan oleh Abi Dzar. Aidan juga. Anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat Rasulullah pernah bertanya, bertanya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujuri yusalluna kama nusalli. Telah pergi orang yang memiliki kekayaan. Orang kaya itu mereka sholat seperti kami sholat. Jadi ceritanya ini orang miskin yang protes kepada Rasulullah. Orang kaya itu enak, dengan kayanya bisa sedekah. Di samping sedekah, mereka itu sholat seperti kami sholat. Gitu ceritanya. Lanjut. Wa yasumuna kama nasum. Mereka itu puasa seperti kami puasa.
wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka juga sedekah dengan kelebihan harta bendanya. Qala, Nabi menjawab, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Bukankah Allah telah menjadikan segala sesuatu itu bernilai sedekah? Inna bikulli tasbihatin shadaqatan. Sesungguhnya membaca subhanallah itu juga sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqatan. Membaca takbir Allahu Akbar itu sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan. Membaca alhamdulillah itu sedekah. Wa kulli tahlilin shadaqatan. Membaca la ilaha illallah itu sedekah. Wa amrin bil ma'rufi shadaqatan. Memerintahkan kebaikan itu juga sedekah. Wa nahyin an munkarin shadaqatan. Melarang untuk berbuat jelek itu sedekah. Wa fi bu'i ahadikum shadaqatan. Nah ini Bu Kiki, ibu-ibu dengarkan. Suami mendatangi istri sedekah. Rungokno. Ngono ditolak terus, berarti nggak sedekah itu. Ternyata hal yang di belakang itu sahabat protes. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiya ajra. Itu asik itu begini. Ya Rasul, masa kita yang memuaskan syahwat itu kok ada pahalanya itu loh. Yang terakhir tadi, masa mendatangi istri itu ada sedekahnya. Ternyata Rasulullah menjawab dengan kecerdasan dan diplomasi. Qala, Nabi menjawab, ara'aitu law wada'aha fi haramin akana alaihi wizra. Sahabatku, ketahuilah, orang yang menaruh spermanya kepada orang yang bukan istrinya atau sesuatu atau seseorang yang haram itu berdosa. Wizron fakadzalika idza wada'aha fil halami kana lahu ajr. Begitu pula suami yang mendatangi sesuatu yang halal yaitu istrinya, dia juga pahala. Gimana? Adil? Adil. Berubah? Ya. Jadi dengan hadis ini sedekah itu tidak hanya berupa harta. Semua kebaikan-kebaikan itu nilainya sedekah. Jadi mulai hari ini tidak ada kata lain saya tidak bisa sedekah. Ya, kalau sedekah itu hanya diartikan harta, memang banyak yang tidak mampu. Tapi kalau sedekah itu diartikan subhanallah, alhamdulillah, takbir, tahlil, amar ma'ruf, nahi mungkar, sedekah. Wah, sekarang berlomba-lomba sedekah. Bahkan nanti ada di dalam hadis lain adalah kalimatut thayyibah shadaqah. Berkata yang baik itu adalah sedekah. Kira-kira masih ada hubungannya dengan sholat khusus? Ya. Semakin khusus seseorang itu tidak ada kata kecuali memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah ini bukan sekedar memperbanyak sedekah dengan harta, tapi kata per kata itu saya niatkan untuk tadi was-shadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti. Baik. Orang buktinya cinta itu apa? Sering menyebut nama kekasih. Kalau cinta Allah, subhanallah, subhanallah. Lagi, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Begini Bu Anis, Pak Zikir. Orang yang zikirnya dari otak itu pasti akan jenuh. Sedangkan orang yang zikirnya sudah ada cinta dari dalam,
itu semakin disebut semakin ada rasanya dan tidak capek. Mesti pengalaman. Mesti pengalaman. Bapak Ibu, mari kita zikir. Saya punya nama, namanya Burhan. Burhan. Sedangkan jenengan tidak kenal Burhan dan tidak pernah ketemu Burhan. Berat nggak kira-kira? Otaknya kosong nggak? Burhan. Tapi kalau Burhan itu suami jenengan. Sekarang Allah itu sudah siapa kita. Kemudian Allah itu sudah di lisan apa sudah di dalam hati atau jiwa. Kalau Allahnya itu baru di lisan, berat. Silakan zikir Allah 10.000 kali. Kemarin kita kedatangan tamu, zikirnya itu al-kabar, ya kabar itu 30.000 kali. God, masa insya Allah dengan sholat khusyuk, dengan sedekah, dengan zikirnya itu dari dalam. Persis seperti orang yang mengungkapkan I love you, bukan mengucapkan tapi mengungkapkan. Dan orang mengungkapkan itu bukan butuh banyaknya, tapi kualitasnya. Sekali mengucapkan I love you, kalau betul-betul ada cinta, pasti bergerak. Nah, zikir subhanallah kita, alhamdulillah kita, Allahu Akbar kita, la ilaha illallah, ini harus punya kekuatan seperti I love you. Apa I love you itu? Makanya disebut jatuh cinta. Cinta yang sudah jatuh kemudian I love you. Cinta Allah yang sudah jatuh baru lihat subhanallah. Beda. Zikir yang dari dalam sama zikir yang dari lisan bisa dirasakan? Iya. Alhamdulillah. Jenengan kira-kira itu alhamdulillah dulu baru dikasih buat tangan, apa buat tangan baru alhamdulillah? Kalau buat tangannya itu sudah diterima, mesti alhamdulillah. Terima kasih. Jenengan tahu nggak polisi cepet itu? Silakan kasih 10.000, itu sujud Pak. Kalau 2.000 Pak biasa itu bakal 10.000, masa mesti diiling-iling mobil. Masa. Kapan Rene mana? Kapan? Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Kira-kira Allah juga seperti itu nggak? Ketika kita bersedekah dan rasa syukur yang luar biasa, dinanti-nanti. Betul kata para ulama itu. Dinanti-nanti dengan apa? Nanti kalau datang tak kasih ilmu lagi. Kata Allah, karena Allah tadi apa? Maha luas dan maha tahu. Lu hambaku ini kalau dikasih pemahaman kok terima kasih lagi. Itu betul di dulu kan ada tuh sampai jembatan itu ada orang yang sepuh itu kalau dikasih itu terima kasihnya luar biasa. Ketika terima kasihnya luar biasa, yang ngasih itu kepingin ngasih lagi. Betul nggak? Ya Allah, itu kok rasa terima kasihnya tulus dari hati yang paling dalam. Ada yang biasa-biasa saja. Ingat, hati itu tidak bisa dibohongi. Kalau otak itu bisa, kalau hati nggak bisa dibohongi. Coba itu latihan ketulusan, keikhlasan, kepolosan dan apa adanya. Boleh nggak saya katakan bahwa orang itu kalau bersyukur dan ikhlas ada seterumannya? Ada seterumannya enggak? Ada seterumannya. Baik syukur dibuat-buat, ada seterumannya? Enggak ada. Coba setelah ini dapat ilmu, kita syukuri, itu seterumannya luar biasa. Buktinya apa Mas Wadi? Kan kita didatangkan buku, coba Ta'lim Muta'alim, kemudian di sini adalah Imam Nawawi. Ini insya Allah Bu Kiki, semoga seteruman ketemu seteruman. Paham Bu Anis? Seteruman ketemu seteruman. Apa maksudnya? Ilmu yang bermanfaat
akan ketemu ilmu yang manfaat, walaupun yang nulis kadang itu di Maroko. Jangan kan nggak pernah Maroko, lu kan Guduran. Tapi alhamdulillah bersahabat dengan ulama-ulama Timur Tengah. Kenapa? Ilmu yang bermanfaat dengan ilmu yang bermanfaat kan ada seturmanya. Ilmu yang bersih dengan ilmu yang bersih, joinan. Wah, mantap, joinan apa? Ketemu nih ilmu yang belum sempurna. Ini adalah hadis, ada yang lebih sempurna lagi. Gitu. Secara bahasa itu seperti itu. Alhamdulillah kalau sesama seteruman dengan ada seterumannya, ini syukur gak? Syukur. Tapi kalau tidak ada seteruman, begini cili, iki aku ngaji nak pondok dhisik iki santai. Padahal begini ngaji nang pondok ini begini. Iku kejar-kejaran sampai ustaz kamar mandi itu. Betul betul beda kesadaran imannya ketika dewasa. Itu butuh belajarnya, itu butuh. Tapi kalau ketika santri itu kan sekedar menggugurkan kewajiban. Beda itu. Innamal, nanti ada hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Ya Allah, semoga kita dipertemukan dengan para ulama ini. Ya. Saya ikhlas, jenengan juga ikhlas. Dan terima kasih kepada Allah. Ini insya Allah doa kita dikabulkan Allah dari ketika tahiyatul buani. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Sambungkan roh kami dengan orang-orang soleh melalui karya-karyanya ini. Yang dulu kita anggap biasa karena kita dicuci terus, dicuci terus. Akhirnya kok gak dulu ya gitu kan, dicuci ya Allah, dicuci. Dan subhanallah, kita minta kepada Allah ketika baca Al-Quran itu selalu majlub, ketika kita baca hadis itu selalu majlub, ketika kita membaca karya-karyanya orang soleh itu selalu majlub. Itu berarti ada seterumannya. Apa? Konek. Ingat ibu-ibu, koneknya dari apa? Silakan wudu yang lebih sempurna lagi. Silakan wudu yang sempurna lagi. Jadi sesuatu yang belum konek itu nanti menjadi konek. Kuncinya di situ apa? Tazkiyah, membersihkan. Dan tazkiyah itu tidak hanya wudu, sedekah itu juga bagian daripada zakat. Itu tazkiyah. Semakin kita bersih berarti semakin konek. Bisa dibahasakan nurnya itu semakin masuk menyinari. Ini yang disebut nur ala nur. Akhirnya nur ilmu melihat nur ilmu nyambung bahwa ilmu ini ada nurnya. Ilmu yang ada nurnya sama ilmu yang tidak ada nurnya kelihatan. Jelas waqul ja'al haqqu. Ini orang ini menjelaskan ada nurnya ini. Oh ini enggak ada. Ya jelas kamu ada furqan, mereka ya nur. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.